Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal 'alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia, segala limpahan berkah dan rahmat yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk menghadiri majelis yang mulia di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan semoga kita semua ini dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang telah mengeluarkan kita daripada kegelapan, daripada kezaliman, daripada gelapnya jahiliyah menuju alam yang terang benderang, menuju di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih kita berada di dalam pembahasan tentang puasa, babus shaum, pembahasan tentang puasa. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, dan juga sempat kita bahas apa itu saja puasa sunnah, apa itu puasa wajib, apa itu puasa makruh dan puasa haram. Maka pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih inti, yang memang inti daripada pembahasan. Di antaranya rukun daripada puasa dan juga tanda-tanda masuknya Ramadan. Yang pertama akan kita bahas hadirin hadirat rahimahullah adalah pertanda masuknya Ramadan. Apa tanda-tanda yang menandakan bahwasanya ini sudah masuk bulan suci Ramadan? Apa tanda-tandanya? Ini harus kita tahu. Jadi jangan hanya saja kita bergantung dengan keputusan pemerintah, tetapi juga setidaknya kita tahu kapan itu tandanya masuk bulan suci Ramadan. Jadi kita tahu, bukan hanya bergantung saja. Jadi kita dalam agama ini ya memang kita harus taklid, harus kita bergantung juga, berpegang dengan pendapat ulama fulan, berpegang dengan pendapat syekh ini, berpegang dengan pendapat fatwa ini. Tetapi kita juga harus tahu ilmunya. Kok bisa dia berfatwa seperti ini? Kok bisa dia berkata juga seperti ini? Harus kita tahu. Nah begitu juga kita harus tahu pertanda masuknya Ramadan. Jadi tanda-tanda masuknya bulan suci Ramadan, yang pertama adalah bistikmali Sya'ban 30 yauman. Jadi pertanda masuknya bulan suci Ramadan adalah dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kalau sudah Sya'ban sempurna 30 hari, maka sudah pasti besoknya tanggal 1 Ramadan pasti.
Karena tidak ada istilahnya 31 Sya'ban. Tidak ada. Bulan Hijriah itu tidak punya 31. Bulan Hijriah itu antara 29 atau 30. Salah satu di antaranya. 29 atau 30. Nah, jadi kalau memang makanya sidang isbat sama pemerintah dibuat pada malam ke-29. Karena mereka mau menetapkan ini Sya'ban ini dia 30 atau dia jadi 1 Ramadan besok ini. Nah, makanya pemerintah membuat sidang isbat itu pada malam yang malam setelah 29 jadinya ya, mau 30 atau mau 1. Nah, disitulah mereka membuat sidang isbat. Situ tempat dia menetapkan apakah dia sekarang ini 29, apakah dia sekarang ini 30 Sya'ban atau dia menjadi satu Ramadan. Tetapi kalau ternyata Sya'ban itu sempurna 30, maka tidak perlu lagi besok sidang isbat cari bulan, tidak perlu. Tidak perlu. Karena sudah pasti kalau Sya'ban itu sempurna 30 hari, maka pasti besoknya tanggal 1 Ramadan. Itu pertanda yang pertama. Tanda yang kedua, biru'yatil hilal bi syahadati adlin syahadah. Ada orang yang melihat bulan. Tanda-tanda masuknya Ramadan itu adalah ada orang yang melihat bulan. Ada orang yang melihat bulan awal bulan sabit kecil biasanya ada tandanya. Tetapi yang melihat ini adalah orang yang bisa dipercaya. Yang melihat bulan ini adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau dia pembohong, kalau dia pendosa, terlalu banyak berdosa, maka kesaksiannya tidak diterima. Jadi memang dia, makanya sang pemerintah ditugaskanlah beberapa orang yang memang dikhususkan untuk melihat bulan. Mereka sudah pilih orang-orang yang mereka bisa percaya. Jadi tidak ada unsur ini, tidak ada unsur itu. Ketika mereka melihat bulan, dia tidak ada kepentingan dengan melihat bulan itu. Orang-orang yang memang bisa dipercaya. Itu tanda yang kedua. Kalau tadi tanda yang dua itu sempurna 30 Sya'ban atau salah satu melihat bulan tetapi orang yang terpercaya. Nah, ketika itu terjadi, maka semua orang wajib untuk berpuasa. Semuanya wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi kalau tanda yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini berlakunya khusus untuk personal, khusus untuk pribadi. Kalau tanda yang tadi pertama dan yang kedua itu untuk umum, semua berlaku. Tetapi kalau ini sekarang tanda yang ketiga, tanda yang keempat, tanda yang kelima, ini khusus kepada pribadi orang tersebut. Apa itu tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga adalah seorang yang fasik, pendosa, atau dia orang yang tidak dapat dipercaya, tetapi dia benar-benar melihat bulan. Ya, orang yang tadi pendosa yang tidak diterima kesaksiannya di syarat kedua itu, tetapi dia benar-benar melihat bulan. Nah, khusus buat dirinya wajib dia besok puasa Ramadan. Berlaku untuk dirinya sendiri. Ya, berlaku untuk dirinya sendiri. Wajib dia untuk berpuasa Ramadan. Bagi dia sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Karena dia benar-benar melihat bulan, dia asli dia lihat bulan. Nah, walaupun dia tidak dipercaya oleh orang, tetapi buat dia sudah wajib dia besok untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Dengan diberitakan bahwa ada orang yang melihat bulan. Ada orang yang melihat bulan, diberitakan. Ada orang yang tinggal jauh atau di suatu daerah ini tidak ada pemerintahan yang memberikan keputusan. Di suatu daerah di negeri mana mungkin dia tidak ada pemerintah yang memutuskan. Lalu di situ menyebar berita bahwa sudah masuk, bahwa ada seseorang yang melihat bulan. Ada berita ini, seseorang yang melihat bulan. Nah, nanti tergantung. Kalau memang orang itu bisa dipercaya, sudah wajib bagi yang mendengar berita itu. Siapa saja yang mendengar, oh yang dengar di kampung ini cuma 5 kakak saja. 5 kakak itu wajib dia untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Siapa saja yang mendengar berita. Kalau yang mendengar berita ini cuma 7 kakak atau cuma 7 orang, ya 7 orang itulah yang wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi kalau dia tidak dapat dipercaya, dia memang orangnya benar-benar dia
tidak bisa dipegang dia punya omongan, maka tidak. Tapi kalau dia orang yang bisa kita pegang, sedikit kita bisa pegang, maka kita wajib untuk berpuasa. Itu syarat yang keempat, tanda yang keempat. Kemudian tanda yang terakhir masuknya bulan suci Ramadan adalah biwanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan menyangka masuknya Ramadan. Dengan menyangka, memperkirakan masuknya Ramadan. Dia tinggal di kejauhan, tidak punya akses, tidak punya handphone, tidak punya televisi, tidak punya radio, tidak bisa dia dengar berita dari luar. Dia tinggal jauh dari masyarakat. Nah, maka dia di situ berijtihad. Di situ dia mencari tahu sendiri. Dia cari tahu. Dia coba lihat bulan, ternyata bulan mendung. Dia coba cari lihat arah angin apa, tidak bisa. Maka dia di situ pakai prasangka. Di situ dia dengan menyangka. Di situ dia menggunakan prasangka. Kalau dia rasanya ini bahwa dia di dalam hatinya bahwa besok ini benar-benar masuk satu Ramadan, maka wajib untuk dia berpuasa menggunakan prasangka. Ini buat jalan akhir. Kalau dia benar-benar tidak mengetahui berita. Tetapi kita alhamdulillah di Republik Indonesia ini insya Allah tidak ada yang tidak bisa dapat berita. Bagaimanapun dalamnya orang tinggal, bagaimanapun pelosoknya orang tinggal, maka dia pasti akan dapat berita, pasti. Mana-mana dari pengumuman di masjid, maka pasti dia mendapatkan berita. Tetapi seandainya itu terjadi, maka ini dia menggunakan salah satu daripada 5 tanda masuknya bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali ditegaskan bahwa untuk mengikhtiarkan ya, untuk berjaga-jaga, mengantisipasi. Kalau kita mau enak dalam mengukur apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, maka untuk ikhtiarkan kita ikut sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Cari aman. Karena ijtihad yang dibuat oleh ulil amri, oleh Kemenak, ya, dalam hal ini Kemenak yang ketiga, ijtihad yang dibuat oleh mereka itu, mereka sudah punya caranya. Dia sudah siapkan semuanya. Kalaupun mereka salah, karena beberapa kali mereka salah, pada kenyataannya beberapa kali mereka salah. Tetapi kalau ijtihad mereka salah, mereka tetap dapat pahala. Itu lebihnya dia. Ijtihadnya mereka, kalau dia salah, mereka tetap dapat pahala. Tapi kalau kita ikut dengan orang lain, sedangkan di situ ada keputusan pemerintah, kecuali kalau tidak ada keputusan pemerintah, baru kita coba ikut orang lain. Tetapi kalau di situ ada keputusan pemerintah dan kita mencoba untuk mencari jalan lain, dan ternyata jalan itu salah, maka ijtihadnya itu juga salah. Jadi untuk mencari ikhtiar, mencari aman, ikut dengan apa saja ketentuan daripada sidang iftar. Cari aman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu tadi mengenai 5 tanda masuknya bulan suci Ramadan. Berikutnya kita akan membahas tentang arkanus shaum, rukun puasa. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Karena ini wajib dilaksanakan. Kalau tidak wajib, kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah puasa. Kalau kurang di dalam pelaksanaan rukun maka tidak sah puasa. Ini harus diperhatikan baik-baik tentang rukun puasa. Rukun puasa itu pendek, hanya 2 saja, tidak banyak. Kalau rukun sholat 13, atau ada ulama yang mengatakan 17 dengan menghitung tumakninah. Kalau rukun wudu, ada berapa rukun wudu? Ada 6. Banyak. Semua amalan pasti punya rukun, pasti ada tata caranya, pasti ada kewajiban yang harus dilaksanakan di dalamnya. Nah ini kalau di dalam berpuasa ini ada 2 rukun, hadirin hadirat. Rukun yang pertama adalah an-niyah, berniat. Di semua amalan, di semua perbuatan syariat pasti dimulai dengan niat. Wajib ada niat. Mau itu puasa sunnah, mau itu puasa wajib, harus berniat.
Karena niat ini dia yang membedakan perbuatan dengan ibadah. Kita kalau sholat tetapi tidak niat, maka tidak akan mendapatkan pahala sholat. Orang makan, ini makan. Kalau dia niatkan untuk ibadah, dia dapat pahala. Makan, kalau dia niatkan untuk ibadah, dia dapatkan pahala. Tetapi kalau dia makan saja tanpa niat, maka dia dapat kenyang. Tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, maka dia dapat kenyang, juga mendapatkan pahala makan untuk beribadah. Begitu juga tidur. Kalau dia niatkan tidurnya untuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Inilah istimewanya niat di dalam amalan-amalan yang mubah. Tetapi kalau di dalam amalan wajib, maka niat itu berubah hukumnya menjadi wajib. Perhatikan niat itu yang pertama wajib. Seperti sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, semua amalan itu pasti dan wajib memiliki niat. Harus ada. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang niat puasa ini wajib ada di setiap hari. Jadi setiap hari kita wajib untuk berniat. Wajib setiap hari untuk berniat. Memang ada pendapat daripada Imam Malik, kalau nggak salah Imam Malik ya. Imam Malik dia itu berniat sekali saja. Awal diumumkan 1 Ramadan, di situ dia niat. Nawaitu shaum Ramadan syahra lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sudah besoknya dia tidak niat lagi. Tapi itu di dalam pendapat Imam Malik. Tapi untuk berjaga-jaga daripada keluar khilaf, nanti takutnya tidak sah pendapat itu, maka kita gunakan niat setiap hari. Dan tempatnya niat itu hadirin hadirat harus di dalam hati. Niat itu wajib di dalam hati. Wajib hukumnya. Sunnah untuk dilakukan. Sunnah dia untuk dilakukan. Tapi wajib berada di dalam hati. Nah, ini harus perhatikan. Jangan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhidah tapi lupa dimunculkan di dalam hati. Munculkan di dalam hati, sunnah juga untuk diucapkan bersama-sama. Rame-rame biasanya habis tarawih kan. Nawaitu shauma i'taqid 'ala shaum, imam bilang kan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunnah diucapkan tetapi munculkan juga di setiap hari. Semua masing-masing mengucapkan juga di dalam hati, atau habis mengucapkan lalu dalam hati, atau hati dulu baru mengucapkan, terserah. Intinya wajib di dalam hati, sunnah untuk diucapkan. Dan niat puasa ini, kalau niat puasa wajib itu niatnya itu harus tabiin, niatnya itu harus nginep. Paham? Nah, susah untuk menjelaskan. Intinya niatnya itu harus dari malam. Makanya kita sama orang-orang tua kita dulu diajarkan niat habis sholat tarawih kan. Karena dia harus ikut nginep sama kita, niat itu ikut tidur dia sama kita tidur malam. Niat puasa itu harus dia tabiin, harus dia menginap. Makanya paling enak itu berniat setelah tarawih itu isya, atau setelah isya itu kita niat untuk berpuasa. Makanya banyak pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan tidak sah berniat puasa ketika sahur. Tidak sah niat puasa ketika sahur. Tidak sah. Nah, ini hati-hati, perhatikan ya. Makanya ingat niat dari malam. Niat puasa dari malam. Perhatikan. Karena banyak pendapat ulama mengatakan tidak sah niatnya orang yang puasa dari sahur. Ketika sahur lalu di situ dia lupa niat tadi tidak sah. Banyak ulama yang, walaupun memang juga ada sebagian ulama yang mengatakan boleh saja dia berniat kalau dia lupa. Kalau dia sengaja, kalau dia lupa. Tetapi untuk berjaga-jaga, makanya itu kalau lebih baik kita ikut bareng-bareng bersama jamaah di masjid untuk berjaga-jaga. Ambil ikhtiyatan, ambil kehati-hatian. Harus tabiin. Niat puasa wajib. Apapun saja, puasa nazar juga seperti itu, puasa qadha juga seperti itu. Semua puasa yang wajib yang sudah kami jelaskan di minggu yang lalu itu wajib niatnya tabiin, nginep dia dari itu. Tetapi kalau puasa sunnah boleh dia sampai sebelum zuhur, boleh dia niat.
sampai sebelum zuhur boleh diniat dengan syarat dia belum makan sama sekali dari subuh. Jadi misal ini habis subuh, dia dari malam tidak niat sama sekali untuk puasa sunnah, tapi ini ya puasa Senin Kamis ataupun apa saja puasa sunnah lainnya, puasa sunnah. Dia tidak berniat. Habis subuh dia duduk jam 7, setengah 8 dia coba cari sarapan. Dia lihat istrinya tidak masak di rumah hari ini. Coba lihat sarapan. Oh, tidak ada istrinya masak. Mau keluar, agak males mau keluar. Dia rasa dirinya masih kuat untuk nahan diri. Sudah saya niat puasa sudah kalau ini. Kebetulan hari Senin saya niat puasa, boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Sampai waktunya itu sampai sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur. Tetapi dengan syarat belum makan, belum minum. Jangan dia sudah makan, sudah minum, saya puasa sudah. Kalau gitu kan bisa dia sampai sebelum zuhur kan. Syaratnya belum makan, belum sah ya. Dan kalau puasa sunnah bisa dia gandengkan niat. Bisa double niat di dalam satu puasa. Misal kebetulan hari ini hari Arafah dan jatuhnya di hari Senin, maka dia niat puasa Arafah dan puasa Senin. Dia niatkan bareng, dapat dia 2 puasa di dalam satu hari. Nah, itu istimewanya niat. Untuk khusus tapi puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Harus dia satu-satu. Kalau dia nazar 3 hari, maka 3 hari harus dia laksanakan. Tidak bisa dia gabungkan 3 hari lalu dengan ambil 1 hari saja. Nah, lafaz niat seperti sudah biasa kita ucapkan bertahun-tahun, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ingat ya, dimunculkan di dalam hati. Ada pertanyaan tentang niat sebelum kita pindah? Karena niat ini sedikit dia sensitif, jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Atau sudah jelas? Masya Allah sudah jelas. Ya. Untuk menjawab. Oh ya, silakan. Jadi yang mungkin saya ingin bahas ini masalah niat double tadi. Ya. Niat double. Jadi misalnya puasa Arafah sama hari Senin. Ya. Kalau kebetulan harinya sama. Ya. Di niatnya itu apa tidak bisa niat Arafah saja, lalu hari Seninnya ikut otomatis? Bisa dia dapat otomatis kalau dia terbiasa Senin. Ya. Kalau dia terbiasa puasa Senin, jadi pertanyaannya ini, bisa tidak kita niat puasa Arafah saja terus Seninnya itu ikut dapat pahala? Bisa dia ikut dapat pahala kalau dia terbiasa puasa Senin. Dia memang sudah rajin puasa Senin. Dia memang sudah terbiasa untuk puasa Senin. Maka dengan dia berniat itu saja, dia sudah langsung mendapatkan pahala puasa Senin. Puasa sunnah dengan puasa wajib, Ya. puasa sunnah dengan puasa wajib satu diniatkan satu. Senin mau ganti terus bisa. Pertanyaan lagi? Sudah jelas ya, intinya niat di dalam hati. Kalau fardu yang diniatkan dari malam, kalau sunnah bebas waktunya sampai sebelum zuhur. Mau diniatkan juga dari sebelumnya juga sudah. Oh iya. Jadi pertanyaannya itu dia berpuasa sebulan Penuh. penuh. Dengan niat 1 kali. Iya, seperti yang tadi pertama itu kan. Ya, terus besok-besoknya lupa. Nah, itulah makanya ulama mengatakan kita juga sunnah berniat itu yang di pertama itu sebulan penuh itu sunnah juga untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena nanti kalau kita lupa, setidaknya itu sudah nutupin kita yang kemarin kita niat 1 bulan penuh. Setidaknya itu bisa. Tetapi untuk kehati-hatian kita juga tetap niatkan setiap Malam. Jadi setiap malam kita niat
Nah, di malam yang pertama itu juga kita niatkan puasa 1 bulan penuh. Besok-besoknya niat. Kalaupun misal ada yang kelupaan, setidaknya niat yang pertama di malam pertama itu sudah bisa menutupi. Ya. Puasa wajib. Sampai tidak ketemu dengan Ramadan lagi. Sampai tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Boleh dia di atas 15 Sya'ban. Kalau dia ingatnya, asal dia jangan sengaja ya. Asal dia jangan sengaja di atas 15 Sya'ban baru dia mau ganti, tidak boleh. Kalau dia sengaja. Tapi ada pendapat yang tidak tetap mengatakan boleh sampai sebelum, intinya dia tidak ketemu dengan Ramadan. Kalau dia ketemu lagi dengan Ramadan, tetap dia wajib nanti ganti setelah Ramadan. Tetapi dia juga bayar fidyah, bayar denda ya, karena dia sudah lewat satu tahun. Ketemu dia lagi dengan Ramadan, dia wajib ganti dan juga wajib untuk dia bayar fidyah. Tapi batasnya untuk dia batas tidak membayar fidyah, tidak membayar denda itu sampai tidak ketemu lagi dengan Ramadan. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama tadi adalah niat. Jadi diperhatikan kembali hadirin hadirat rahimahullah tentang niat. Kemudian rukun yang kedua di dalam puasa adalah meninggalkan apa saja yang membatalkan puasa. Meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa akan kita bahas setelah ini. Intinya rukunnya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan apa saja yang membatalkan puasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa akan kita bahas setelah ini. Hadirin hadirat rahimahumullah. Di dalam bulan Ramadan ada banyak sunnah-sunnah yang khusus. Ya, di dalam bulan Ramadan ini banyak sunnah yang khusus. Ada sunnah-sunnah khusus memang adanya di dalam bulan Ramadan. Nah, yang pertama adalah sunnah khusus di dalam bulan Ramadan ini adalah ta'jilul fitr idza tayaqqana al-ghurub. Yang pertama, sunnah yang pertama dalam Ramadan adalah segera berbuka ketika masuknya maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, segera untuk berbuka. Segera dia berbuka. Begitu dia dengar suara adzan, langsung dia minum. Dia buka puasanya atau dia ambil kopi. Tapi khusus untuk muadzin marbot, dia segera untuk azan. Setelah azan baru dia berbuka. Boleh dia mungkin ngambil dulu 1 teguk, kemudian dia azan. Jangan dia ambil 1 piring. Nah, ini repotnya ini. Jangan dia ambil 1 piring. Boleh dia ngambil 1 teguk air, dia batalkan puasanya, kemudian dia azan. Nah, setelah azan baru dia melanjutkan makanannya. Jangan dia makan dulu kurma. Kasihan yang di rumah nunggu suara azannya dia ini. Kasihan ya yang di rumah. Sunnah untuk dia. Kalau dia mau segera azan pun juga langsung dia segerakan untuk azan. Tapi kalaupun dia mau batalkan untuk mendapatkan pahala sunnah ini, setidaknya dia teguk dikit saja, jangan banyak-banyak. Kasihan yang di rumah sudah menunggu daripada tanggung jawabnya dia ini si muadzin. Sunnah untuk berbuka. Jadi ketika mendengarkan azan, ketika kita yakin masuknya maghrib, maka kita segera untuk berbuka puasa. Jangan tunda dengan alasan nunggu adik, jangan ya. Sunnah untuk segera berbuka. Oh, nunggu dulu suara azan, gak enak kita makan, rasanya tendadan. Bukan. Sunnah untuk segera berbuka. Itu yang pertama. Kemudian sunnah puasa juga yang berikutnya adalah az-zuhur, makan sahur. Sunnah untuk makan sahur. Jangan anggap diri kuat terus tidak sahur. Makan sahur, walaupun kuat tetap makan sahur. Makan sahur untuk mendapatkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kuat, tetap sunnah untuk bersahur. Sunnah sahur. Kalau terasa masih kekenyangan, ya setidaknya dia sahur dengan segelas air.
Misalnya dia makan jam 1 malam sempat makan. Akhirnya jam 4 itu masih terasa kenyang. Ya setidaknya dia dengan 1 gelas air dia niatkan untuk sahur. Dan sahur itu masuk waktunya dari setengah malam yang kedua, sekitar jam 11 itu sudah masuk waktu sahur. Sudah boleh dia bersahur di atas jam 11, dia sudah boleh untuk bersahur. Jadi ada orang yang dia kepingin tidur, nanti biar azan subuh sudah yang bangunkan saya, maka dia makan dulu baru kemudian dia tidur. Sudah masuk waktunya dari setengah malam yang kedua, sekitar jam 11 itu dia sudah boleh untuk sahur. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Kalau berbuka menyegerakan, kalau sahur mengakhirkan. Sunnah berakhir. Sunnah untuk diakhirkan. Ambil setengah jam sebelum azan atau 40 menit. Makan sekitar 20 menit, terus yang ada kebiasaan melanjutkan dia bisa ambil dulu 10 menit dengan kopinya, baru kemudian dia sekali bersih-bersih, ya setidaknya dia 5 atau 10 menit sebelum azan dia sudah bersih dari semuanya, sudah siap. Makanya kita oleh para ulama diajarkan untuk imsak. Kita diajarkan imsak, walaupun itu tidak ada ajaran atau tuntunannya dari Nabi, tetapi itu memang untuk kehati-hatian kita. Untuk kehati-hatian kita, karena para sahabat juga banyak yang menggunakan imsak. Nah, para sahabat biasanya dia jeda antara makan dengan azan itu dengan membaca Al-Quran 50 ayat. Dia baca Al-Baqarah itu alif lam mim. Nah, seukuran 50 ayat, nah itulah dia jeda waktunya antara selesai makan sampai dengan azan subuh. Kalau dengan yang ganjil, berbuka dengan yang ganjil, ambil kurma 3 atau 5 atau 7. Kalau 9 susah sendiri. Ambil 3 atau 5, 7 mentok. 9 pun kadang masih, tapi kalau udah 11 ya. Betul dia sama kurma dan bisa masuk akhirnya yang lain. Tetapi kalau pun dia mau ambil kurma saja semuanya sampai 11 sampai 13 silahkan. Tapi intinya dia sunnah menggunakan yang ganjil. Sunnah dengan yang ganjil. Begitu juga sunnah dengan yang manis. Sunnah dengan yang manis. Madu, kismis, ataupun buah-buahan apa saja yang manis. Begitu juga sunnah di dalam bulan suci Ramadan adalah membaca doa berbuka puasa. Sunnah, ingat, jangan terus lupa sama doa, jangan. Sunnah juga membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang biasa kalau ada yang panjangnya lagi ada lebih panjang. Dhahaba wa tallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fa sumtu wa razaqani fa afṭartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirani. Kemudian setelah itu juga dia berdoa. Tambah doa, ya Allah mohon ini, ya Allah lancarkan ini, ya Allah mudah-mudahan. Tambah banyak-banyak doa kalau di bulan Ramadan. Jangan banyak mengucapkan yang sia-sia, banyak-banyak berdoa. Dan jumhur ulama mengatakan tempat membaca doa berbuka puasa ini setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Membaca doa setelah berbuka. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia makan kurma 3. Baru dia Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus dia doa, ya Allah lancarkan ini, ya Allah mudahkan ini, ya Allah berikan kesehatan. Setelah berbuka. Kalaupun mau sebelum berbuka juga mendapatkan pahala. Dapat itu. Tapi tempatnya yang benar adalah setelah berbuka, karena lafaz daripada doa itu adalah dengan rizkimu saya sudah berbuka. Kalau dia baca sebelum berbuka, agak sedikit tidak nyambung dengan lafaz atau doa. Tapi bisa juga disambungkan dengan menggunakan fi'il. Tetapi jumhur ulama mengatakan tempat membaca doa itu adalah setelah berbuka. Karena nanti di situ juga sunnah untuk kita doakan keluarga, doakan orang tua, doakan masyarakat, doakan orang lain, doakan diri sendiri.
Jangan terlalu dipermasalahin. Orang membaca dia sebelum atau silahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan setelah. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, di antara sunnah Ramadan yang berikutnya adalah taftirus shaimin, mengundang orang untuk berbuka puasa, memberi orang makan berbuka puasa, walaupun sekedar korma saja. Setidaknya dia mengundang orang untuk berbuka. Kalau dia tidak mampu rame-rame, ya dia undang teman-teman dekatnya, 3-4 orang, ayo kita makan di rumah. Ada pastel, ada kemarin apa? Sambelan. Tapi kalau dia bisa untuk banyak, ya lebih. Kalau dia bisa undang 10, dia bisa undang semua yang sholat maghrib di masjid. Mari silahkan habis maghrib kita makan di rumah ini juga. Silahkan. Semampu lima fihi minal ajril kabir. Man fattara shaiman, barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita kasih orang makan, dia buka puasa, maka kita mendapatkan pahala puasa orang itu. Dia tidak dikurangi, tetapi saya juga dapat seperti dia. Jadi double. Pahala kita puasa itu double. Kalau undang 10 orang, berarti 11 kita dapat sama diri kita sendiri. Kalau undang 20 terus sesuai dengan kelipatannya. Walaupun sekedar korma, jajan, teh, kopi sudah. Dia sudah mendapatkan pahala puasa orang tua. Apalagi terus dia kasih nasi, dia kasih itu, lebih besar lagi yang dia dapat. Besar pahalanya, pakai dia walaupun sekali. Sunnah, naikkan ke masjid, contohnya misalnya malam ini saya sudah menu takjil malam ini di masjid saya sudah semuanya. Sudah korma, jajan, kopi, teh. Dia sudah mendapatkan pahala orang-orang yang makan daripada makan. Besar pahalanya. Ramadan ini banyak keistimewaannya dan rugi kalau kita tidak manfaatkan kesempatan itu, rugi. Jadi kita gunakan. Kemudian juga sunnah dalam bulan suci Ramadan mandi di setiap malam. Mandi setiap malam setelah maghrib, sebelum pergi tarawih. Sunnah setiap malam. Excuse me, boss. You have a text message. Sebelum pergi tarawih, setelah maghrib, sebelum pergi tarawih itu sunnah untuk mandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dari kecil diajar. Pasti harus mandi sebelum ditanya kalau sudah mandi sebelum. Ya pasti mandi setelah maghrib. Hikmahnya adalah untuk memberikan kesegaran. Karena kita biasanya kalau habis berbuka ini kan terus agak kita segarkan dia menggunakan mandi. Segar. Pergi ibadah, segar. Jangan pergi ibadah ya Allah. Jangan. Pergi ibadah itu dengan semangat. Itu kita pergi ibadah. Kita mau menghadap Allah ini. Masa menghadap Allah dengan malas-malasan? Mau ketemu sama pejabat aja rapinya minta ampun. Kok ketemu sama Allah males? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semangat ketika beribadah itu dengan semangat. Begitu juga di antara sunnah Ramadan adalah menjaga setiap malam dengan tarawih. Yang kita jaga adalah tarawih. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Jangan minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi dari awal sampai akhir. Jangan tarawihnya minggu pertama dan minggu terakhir. Akhirnya 2 minggu yang di tengah tidak dipakai salat tarawih. Kasihan. Menjaga dari awal sampai akhir tarawih, terutama 10 hari yang terakhir, malam-malam ganjil lebih ditekan-tekan. Kalau biasa ngambil 8 rakaat, misalnya ada orang yang dia mau tarawih 8 rakaat, usahakan di 10 terakhir itu 20. Tetapi kalau dia bisa 20 dari awal sampai akhir itu lebih. Begitu juga menjaga sholat witir. Jangan tarawih saja, habis tarawih terus pergi kabur tidak witir, sayang. Dijaga juga sholat witirnya.
Karena witir di dalam Ramadan ini dia punya keistimewaan. Karena witir Ramadan ini sunnah dia berjamaah. Kalau witir di luar Ramadan, dia sunnahnya sendiri-sendiri. Tapi kalau witir Ramadan, sunnah berjamaah. Dan sunnah untuk mengangkat suara. Walaupun sholat sendiri di rumah, misal sakit ini, tidak keluar terawih, dia terawih sendiri di rumah, lalu dia witir. Di witirnya itu sunnah untuk dia angkat suara. Walaupun dia sholat sendiri. Begitu juga sunnah untuk kunut di witir di setengah yang kedua dari bulan suci Ramadan. Kemudian juga sunnah memperbanyak bacaan Al-Quran. Perhatikan bacaan Al-Quran. Perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau mau khatam setidaknya 1 kali, ya dia membaca 2 lembar. 2 lembar dari Al-Quran itu setiap habis sholat baca 2 lembar. Insya Allah di akhir Ramadan dia akan khatam Al-Quran. Baca 2 lembar, baca. Jangan lewat Ramadan tetapi tidak sampai 1 juz yang kita baca. Kasihan. Sayang waktu kita ini bulannya Al-Quran, tempat diturunkan Al-Quran, tetapi kita tidak memperbanyak bacaan Al-Quran. Begitu juga sunnah untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Begitu juga sholat tasbih. Tekankan di bulan Ramadan itu lebih banyak. Kalau biasa duha 2 rakaat, Ramadan buat dia jadi 8. Diperbanyak lagi. Kalau tidak pernah duha, ya setidaknya coba dia di Ramadan walaupun sekedar 2 rakaat. Bisa 8 itu jauh lebih bagus. Kemudian memperbanyak amalan soleh yang lain, sedekah, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi. Jangan Ramadan malah nggak saling sapa. Nah, ini bahaya ini Ramadan ini. Justru di situ tempat kita sambung silaturahmi kita. Kalau memang di situ ada permusuhan yang kita coba untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau memang kita sempat ada sedikit kelas, ya di situ kita sambung hati lagi dengan orang yang kita ada masalah. Bulan rahmat, soalnya Ramadan ini bulan rahmat. Begitu juga sunnah adalah memperbanyak amalan-amalan di 10 hari yang terakhir, karena di situ tempatnya Lailatul Qadar. Jumhur ulama mengatakan disitulah tempatnya Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Sunnah untuk memperbanyak doa di 10 hari terakhir. Sunnah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Itu perbanyak di 10 hari yang terakhir, kita perbanyak agar insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sayang kita kalau di dalam seumur hidup kita ini tidak mendapatkan 1 kali Lailatul Qadar. 1 kali saja kita kejar, coba kejar. Lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun kalau salah ya, sekitar itu. 1000 bulan lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Bagaimana kalau kita dapatkan dia 5 kali, atau mendapatkan 10 kali, atau mendapatkan 20 kali, atau ada orang yang sepanjang tahun dia puasa dia tetap dapat Lailatul Qadar sepanjang hidup. Bagaimana untungnya? Nah itu yang kita kejar. Itu yang kita cari. Fokuskan cuma 30 hari dari 360 sekian hari. Kita fokuskan amalan kita di 30 hari, terutama dari 30 hari itu pilih lagi 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari terakhir kecilkan dia lagi di malam-malam yang ganjil itu. Tekan dia lagi. Kita punya amalan-amalan kita lebih perbanyak lagi. Begitu juga sunnah untuk at-tawsi'ah 'alal 'iyal, untuk memberikan kelonggaran kepada keluarga, melebihkan nafkah. Biasa kalau istri kita per bulan dapat dia misal ini contoh 500, bolehlah Ramadan ini kasih 1 juta mungkin. Boleh dilebihkan, melebihkan rezeki kepada keluarga, atau dibelikan baju, menyenangkan anak-anak, menyenangkan istri, memperbanyak daripada nafkah, memberikan kelonggaran, tausi'ah. Begitu juga meninggalkan hal-hal atau pembicaraan yang sia-sia, sunnah tinggal. Kalau dilihat situ ada memang majelis sia-sia, kita tidak dapat faedah, tidak dapat untung, tinggal. Maaf, assalamualaikum, yang tidak boleh, assalamualaikum, tinggal. Tidak usah duduk di tempat atau majelis yang sia-sia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makruh puasa. Ya ada yang makruh. Kalau tadi yang sunnah, ini ada yang makruh. Perhatikan. Makruh puasa, di antara hal-hal yang makruh dalam puasa adalah mencicipi makanan. Ini buat ibu-ibu, mencicipi makanan itu makruh. Tetapi kalau ditelan basah.
Nyicipnya makruh, menelannya batal. Nyicipnya saja itu makruh, apalagi sampai. Tapi kalau dia dicicip dia memang butuh, dia tidak batal dia punya puasa, dia cicip terus dia keluarkan, dia ludahkan. Nah itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh, kurang baik. Nah, karena suami yang baik adalah menerima apa saja masakan istrinya. Kurang-kurang asin tambah dia nanti garamnya pasti kalau berkait kan. Makruh puasa mencicipi makanan. Kemudian makruh berbekam. Puasa itu makruh untuk berbekam. Karena makruh berbekam, maka tukang bekam juga makruh buka puasa. Karena berbekam itu makruh, otomatis tukang bekamnya juga makruh buka. Begitu juga majulma, mengeluarkan air di minuman yang pertama ketika berbuka puasa. Minum pertama makruh untuk dikeluarkan, telan dia. Nah nanti di minuman yang kedua apa boleh kalau mau dikeluarkan atau digunakan untuk berbuka. Tetapi air yang pertama di buka puasa itu sunnah untuk ditelan, karena disitulah letak keberkahan puasanya di situ. Begitu juga makruh untuk berenang, apalagi nyelam. Nah ini makruh. Berenang, menyelam itu semuanya makruh. Apalagi kalau sampai masuk air membatalkan puasa. Karena ini hampir akan masuk air, maka dia dimakruhkan, tinggalkan. Jangan. Begitu juga makruh untuk bersiwak atau bersikat gigi setelah zuhur. Makruh hukumnya bersiwak atau sikat gigi setelah zuhur. Makruh. Begitu juga makruh terlalu banyak makan dan minum ketika berbuka atau sahur. Makruh. Jangan karena kita mau puasa ini waktu sahur ini kita jamak takdim dia makan siang ini sekarang. Jamak takdim ditarik dia di waktu sahur, akhirnya banyak dia makan, itu hukumnya makruh. Atau ketika berbuka, ini karena kita tadi ini kita kodok dia ini waktu maghrib ini kita baru makan siang dipotong, jangan. Makruh untuk terlalu kenyang ketika berbuka atau sahur. Begitu juga makruh untuk terlalu banyak tidur. Jangan isi Ramadan dengan tidur. Ramadan dengan tidur, jangan. Makruh. Begitu juga makruh melakukan hal-hal yang ada syahwatnya walaupun itu mubah, seperti mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu itu hukumnya makruh, apalagi suara perempuan yang didengarkan. Buat laki-laki, kalau perempuan dia dengarkan suara laki-laki itu hukumnya lebih makruh. Mendengarkan lagu saja walaupun laki sama laki dengar itu sudah hukumnya makruh. Begitu juga berjoget-joget. Makruh, ada apa puasa joget-joget? Makruh hukumnya berjoget-joget. Ataupun juga menonton. Dia nonton orang konser, dia nonton apa rasanya apa saja yang memancing daripada syahwat. Dia nonton ibu-ibu, ada memang ibu-ibu ceramah. Tapi kan ini dapat mengundang syahwat di situnya. Ada kelihatan jamaahnya yang agak cantik. Apa dia nonton itu sudah hukumnya makruh. Tinggalkan dia, lebih baik untuk ditinggalkan. Jaga diri kita daripada hal-hal yang makruh di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan terakhir kita pada malam hari ini kita akan sempurnakan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini mohon diperhatikan sedikit Bapak Ibu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini harus kita lihat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad. Jelas, seseorang yang murtad keluar dari Islam itu batal puasa. Jelas. Kalaupun dia murtad hanya sebentar saja, dia murtad berapa menit lagi dia sadar, akhirnya dia kembali lagi masuk Islam, tetap dia batal puasanya. Intinya ketika seseorang naudzubillah ketika dia murtad, maka itu membatalkan puasa. Murtad. Kemudian yang kedua ini buat wanita, al-haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas ataupun melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah hilangnya akal. Walaupun sebentar, dia kumat sebentar, kemudian dia balik lagi, itu tetap membatalkan puasa. Hilangnya akal. Kemudian yang keempat adalah pingsan. Pingsan atau ada orang yang kena penyakit ayam.
atau dia masih terkena efek, naudzubillah, dia minum minuman keras dari malam, efek mabuknya masih kesimpan sampai siang, maka itu tidak sah dia punya puasa, batal. Atau ada orang yang sengaja dia cium mabuk lem, ada orang mabuk lem dan istilah sekarang itu juga membatal. Itu yang keempat. Yang kelima, bertemunya suami dan istri. Tidak perlu saya terjemahkan karena sudah pasti paham. Ya. Bertemunya suami dan istri itu jelas membatalkan puasa, dan dia punya hukum lebih lagi, bukan hanya sekedar batal. Dia punya hukuman lagi. Ada hukuman ekstra buat yang bertemu suami istri di siang hari Ramadan ini. Yang pertama, dia dapatkan dosa. Kemudian dia tetap wajib menahan dirinya dari makan dan minum. Jadi walaupun dia sudah bertemu dengan suami atau istrinya, tetap dia haram untuk makan. Tetap dia haram makan minum. Dapat dosa, tidak terhitung puasa, tapi haram makan dan minum. Ini siksaan buat dia ini. Kemudian dia bisa dihukum oleh pemerintah. Pemerintah boleh hukum dia. Kalau didengar ada orang petugas dari Kementerian Agama mendengar, dia boleh dihukum penjara 3 hari, penjara seminggu, denda 1 juta rupiah boleh. Tapi hukuman yang sekiranya dapat dijangkau. Bisa hukum mati, tidak bisa. Hukuman yang bisa dijangkau, denda atau penjara beberapa hari boleh dia dihukum oleh pemerintah. Kemudian wajib diqodho, sudah pasti. Kemudian dia kena kafarah, kena denda. Nah, dendanya ini yang luar biasa. Dendanya ini yang luar biasa. Dendanya yang pertama, dia harus merdekakan budak. Tapi karena sekarang sudah tidak ada budak, maka pindah dia ke syarat yang kedua. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di hari ke-59 dia batal, maka ngulang dia lagi dari 1. Harus 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolongnya, kecuali bagi perempuan kalau dia haid atau nifas. Nah, maka dia tetap nanti selesai dia haidnya itu, maka dia lanjutkan lagi. Tapi buat laki-laki tidak ada uzur, harus dia 2 bulan berturut-turut. Tetapi kalau dia tidak bisa 2 bulan berturut-turut karena dia tua, atau karena dia ada penyakit yang tidak bisa membuat dia terus-menerus berpuasa, maka dia pindah ke hukuman yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin, kumpulkan di rumah, kasih 1 orang itu makan 6 on beras. 6 on. Kalau mau cari aman 1 kilo. Jadi 60 kilo bagikan ke 60 orang sama lauknya, jangan nasi, dan dalam posisi dimasak, jangan kasih mentah, dimasak. Itu hukumannya buat orang yang bertemu suami istri di siang Ramadan. Jadi jangan coba. Jangan. Istri di dapur biarkan di dapur, suami ngaji biarkan mengaji. Di siang hari. Artinya kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu yang terlihat. Masuknya sesuatu yang terlihat ke lubang yang terbuka. Apapun saja, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk melalui mulut, apapun saja lubang yang terbuka, mohon maaf, dari depan dan belakang juga kemaluan, itu membatalkan puasa. Apapun saja yang terlihat, apapun saja, tidak ada uzur. Mau sedotan dimasukkan itu batal puasa. Makanya batal puasa orang yang kapan batu, batal karena masuk ke dalam rongga telinga. Nah, kenapa dikatakan yang terlihat? Karena ada sesuatu yang tak terlihat. Apa itu? Angin. Jadi boleh begini saja, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun dia nanti kenyang sama angin, tetap dia tak batal puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah sengaja muntah. Sengaja
muntah. Dia sengaja untuk memuntahkan sesuatu, maka itu membatalkan daripada puasanya. Ada pertanyaan tentang yang membatalkan puasa? Ya. Itu kan kita bahas membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau misalnya baru sekarang kita tahu seperti memasukkan ketempat ke dalam telinga, baru kita tahu misalnya ini, tetapi pernah kita lakukan. Bagaimana solusinya nih? Kodok. Insya Allah dimaafkan. Lewat. Tapi kalau antum ingat momennya pernah sekali, kalau antum mau kodok, bagus. Kalau lebih bagus, taubat insya Allah. Tobat. Karena belum tahu. Karena belum. Apalagi ada orang yang sering berapa hari dia mau ganti sudah ya. Insya Allah dimaafkan insya Allah. Ya, nah itu ya. Itu yang tidak boleh. Apapun saja yang ada zatnya tidak boleh masuk melalui lubang yang terbuka. Apa? Kalau mau dikeluarkan keluarkan dah. Tidak apa-apa. Kalau untuk mengeluarkan ada semut. Ada pertanyaan? Nina. Masya Allah ibu-ibu paham. Masya Allah. Masya Allah. Ngerti. Ya. Peluang pertama kita kembali berbuat baik dan mendapat ilmu pendidikan. Yang ternyata sekarang ini berapa pahala puasa wajib? Pahala puasa. Kemarin sudah saya bacakan, saya ulang lagi. Pahala puasa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhifin." Semua kebaikan kata Allah saya akan balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa lebihkan lagi daripada 700 kali lipat. Cuman biasanya antara 10 sampai dengan 700 biasanya. Nah, illa siyam wa huwa li wa ana bihi. Kecuali puasa. Puasa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan pahalanya. Tidak disebutkan. Karena ini dia bentuknya surprise, kejutan. Karena nanti ada orang yang datang dia kaget loh, wah, di hari akhir dia kaget loh, tidak pernah saya buat amalan kayak gini banyak. Nah ini dah amalan puasa kamu semuanya. Karena dia benar-benar ijtihad, benar-benar dia sungguh-sungguh di dalam puasanya, dapatlah dia pahala yang luar biasa. Ini tidak disebutkan illa siyam fa huwa li wa ana ajzi. Hanya saya yang tahu balasannya, kata Allah. Hanya aku, kata Allah, yang dapat membalas dan aku yang tahu berapa balasannya. Kejutan. Nah biasanya kalau kejutan itu pasti dia sesuatu yang besar, pasti. Tidak mungkin kejutan kita isinya air minum, tidak. Kejutan itu pasti cuci mobil, cuci motor, apa? Pasti sesuatu yang istimewa pastinya. Nah begitu juga dengan ini, karena dia tidak diberikan maka pastinya insya Allah balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung nanti lagi dari kesungguhan kita. Dia sekedar dapat haus, dapat lapar, ya dapatnya sekedar itu. Dapat dia dikasih sedikit-sedikit dengan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimahumullah, demikianlah pembahasan kita tentang puasa, tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam puasa. Yang perlu diingat adalah sedikit terakhir, jangan membiasakan diri menunggu azan subuh lalu kita minum. Ada orang yang dia dekat dia mau azan ini terus dia langsung di situ paling. Jangan membiasakan diri, karena beberapa muadzin kita tidak tahu, beberapa muadzin dia azan setelah lewat waktu subuh. Akhirnya kita minum di dalam waktu subuh. Makanya berikan jeda waktu antara kita dengan azan. Terakhir kali kita sentuh minuman dengan azan, kasih dia waktu 15 atau 10 menit lah paling. 10 menit terakhir minum, stop.
Sudah, jangan kerjakan lagi apapun saja, namanya makan, minum, apapun saja. Berikan dia jeda dengan masuknya waktu azan. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah, telah selesai pembahasan kita tentang Ramadan. Insyaallah taala, kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di minggu yang selanjutnya biidznillah taala. Kita akan membahas di minggu selanjutnya tentang zakat fitrah. Karena terhubung juga dengan bulan suci Ramadan, maka insyaallah di minggu yang mendatang kita akan membahas tentang zakatul fitrah. Bagaimana zakat fitrah, kepada siapa, berapa wajibnya, untuk siapa saja yang wajib kita keluarkan. Insyaallah pembahasannya di minggu yang mendatang. Kalaupun ada pertanyaan juga tentang Ramadan, tentang puasa, insyaallah dapat dibuka lagi di minggu yang mendatang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amalan kita diterima oleh Allah, semoga semua kebaikan kita diterima oleh Allah, semoga semua keburukan dimaafkan oleh Allah, semoga kita dijauhkan daripada bala, mara bahaya dan musibah, dan juga semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan serta keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.